Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tingkat SLTA kelas 11 semester 2. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang materi hukuman mati. Namun, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita, maka saya mengundang peserta didik sekalian untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa pembuka. Marilah kita hening sejenak. Kita tandai diri kita dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta, di hari yang berrahmat ini, kami bersyukur kepadamu atas nafas dan penyelenggaraan hidup yang Engkau hadiahkan bagi kami. Engkau Tuhan menciptakan hidup kami dari rahim ibu kami. Ajarilah kami untuk selalu menghargai hidup manusia dan menjunjung tinggi nilai martabat manusia yang berasal daripadamu. Doa ini ya Tuhan, kami satukan dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik peserta didik sekalian, kita akan melihat kompetensi dasar dari materi hukuman mati ini. Yang pertama, beriman akan Allah sebagai pemberi hidup. Yang kedua, responsif dan proaktif dalam mewujudkan makna dan hakikat bersyukur dalam hidup sebagai anugerah Allah. Yang ketiga, memahami makna bersyukur atas hidup sebagai anugerah Allah. Yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, doa, puisi, atau membuat rangkuman tentang hidup sebagai anugerah Allah. Kemudian kita lanjut dengan tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu memahami dan menghayati bahwa hidup itu milik Allah, dan pada akhirnya dapat menjadi agen dalam pengembangan moral hidup Kristiani dalam masyarakat. Nah, jadi itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kita akan melihat dan mendalami makna dari hukuman mati. Apa sih yang dimaksud dengan hukuman mati? Hukuman mati adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang
akibat perbuatannya. Hukuman mati tidak dapat diterapkan di semua negara. Jadi ada beberapa negara tertentu yang tidak menerapkan hukuman mati ini. Baik, kita akan melihat yang pertama, berbagai cara atau praktek hukuman mati. Yang pertama, hukuman pancung adalah hukuman dengan cara potong kepala. Yang kedua, sengatan listrik. Hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi. Yang ketiga, hukuman gantung. Hukuman gantung dengan cara digantung di tiang gantungan. Kemudian selanjutnya, suntik mati. Hukuman dengan cara suntik mati atau disuntik menggunakan obat yang dapat membunuh. Kemudian hukuman tembak. Hukuman dengan cara menembak jantung seseorang. Biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat eksekutornya. Kemudian yang terakhir, hukuman rajam. Hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati. Nah, hal ini seringkali terjadi atau dipraktekkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Peserta didik sekalian, kita akan melihat bagian 2, yaitu tentang pandangan kitab suci dan pandangan gereja tentang hukuman mati. Kitab suci Perjanjian Lama. Allah seringkali menyatakan kemurahannya ketika berhadapan dengan kesalahan yang seharusnya dianggap bisa dijatuhi hukuman mati. Hal ini nampak misalnya ketika Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan berencana, namun Allah tidak menuntut nyawanya kembali. Contoh lain dapat dilihat di dalam kisah tentang Kain yang membunuh saudaranya Habel. Dalam kisah ini, nampak bahwa Allah menghukum Kain yang telah membunuh saudaranya Habel. Tetapi Allah tidak menjatuhkan hukuman mati atasnya. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa nampaklah Perjanjian Lama mengajarkan tentang pelaksanaan hukuman mati sejauh menyangkut persoalan kesalahan yang bersifat serius dan biasanya menyangkut kejahatan terhadap masyarakat. Hal ini misalnya menyangkut pelanggaran terhadap perjanjian dengan Tuhan yang darinya dianggap bisa mendatangkan hukuman atau kutukan bagi bangsa Israel. Maka untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah, para pelanggar ini harus dikeluarkan dari masyarakat.
Tentu saja, di sini yang dimaksudkan dengan dikeluarkan dari lingkungan masyarakat, artinya dihukum dengan hukuman mati. Dan hukuman mati yang umumnya dijalankan adalah dengan cara dirajam dengan batu. Hal ini juga berhubungan erat dengan pengertian mereka tentang penyelenggaraan Tuhan, yakni bahwa yang berkuasa atas hidup dan mati hanyalah Tuhan sendiri. Dia merupakan sumber dan pemeliharaan segalanya, termasuk hukum. Oleh karena itu, yang melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan umatnya dapat diserahkan kepada kematian oleh kuasanya dan dalam namanya. Namun, di sisi lain, Tuhan adalah Maha Pengampun yang tidak serta-merta menghendaki kematian orang berdosa. Dalam konteks ini, Perjanjian Lama juga memperlihatkan secara jelas tentang Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Murah hati. Ini nampak dalam sabdanya kepada Yehezkiel. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dengan demikian, nampak bahwa Allah memang menghukum yang bersalah, namun Dia tidak menghendaki orang berdosa itu mati. Allah lebih menghendaki agar ia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, dari sini nampak adanya semacam cara pendidikan dari Allah yang masih mau memberi kesempatan kepada yang bersalah untuk bisa berubah dan memperbaiki diri. Kemudian kita akan melihat yang bagian B, Kitab Suci Perjanjian Baru. Akan melihat bagaimana ajaran Kitab Suci Perjanjian Baru tentang hukuman mati ini. Perjanjian Baru tidak memiliki ajaran yang spesifik tentang persoalan hukuman mati. Namun, gagasan Perjanjian Lama yang menekankan prinsip mata ganti mata diubah dalam Perjanjian Baru dengan menekankan hukum kasih dan pembebasan. Dalam hal ini, Perjanjian Baru menghadirkan suatu hukum baru yang merupakan sebuah penyempurnaan dari hukum lama, yakni hukum cinta kasih dengan menekankan perlunya mengasihi musuh. Hukum ini dikemukakan oleh Yesus ketika harus diperhadapkan dengan kenyataan banyaknya kecenderungan untuk balas dendam yang terjadi di lingkungan bangsanya. Dalam kata-kata dan tindakannya, Yesus menunjukkan kepada para murid-Nya untuk menghindari semangat balas dendam dan harus mengusahakan cinta kasih.
Cinta adalah prinsip yang harus dipadukan dalam kata-kata dan tindakan. Dengan mengajarkan tentang semangat hidup dalam kasih, Yesus mau menunjukkan bahwa semangat balas dendam janganlah menjadi motivasi terdalam dalam setiap tindakan manusia, apalagi menjadi motivasi untuk menghakimi sesama. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menetapkan dan menjelaskan hukum baru. Dia memerintahkan kepada para pengikutnya untuk melepaskan tidak hanya perbuatan-perbuatan jahat, tetapi juga kecenderungan jahat yang timbul dari mereka. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Selain itu, hukum baru yang dikemukakan Yesus akan menghapus semua hal yang membatasi perwujudan kasih para pengikutnya, di mana ia menekankan tentang kasih yang tak terbatas. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Peserta didik sekalian, dengan ini sesungguhnya Yesus mau menunjukkan bahwa semua manusia adalah orang yang tak luput dari dosa, dan karenanya tidak mempunyai hak untuk menghakimi satu sama lain. Dalam kasus tentang perempuan yang kedapatan berzina, Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin melemparinya dengan batu, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dari apa yang bisa ditemukan dalam Perjanjian Baru, nampaknya Yesus dalam arti tertentu tidak menyetujui dijalankannya praktik hukuman mati. Namun, demikian itu bukanlah berarti dia menyetujui adanya kejahatan. Tetapi, terutama yang diajarkannya adalah tentang kasih Allah yang begitu agung. Kasih yang selalu rela untuk mengampuni dan mau memberi kesempatan bagi semua orang untuk berubah.
Selanjutnya, bagian yang ketiga, pandangan gereja tentang hukuman mati. Di pandangan gereja tentang hukuman mati ini dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik. Dalam kaitannya dengan perintah kelima, Katekismus mempertimbangkan topik ini dalam dua perspektif, yakni dari hak untuk mempertahankan diri dan dari perspektif efek yang ditimbulkan dari sebuah hukuman mati. Cinta kepada diri sendiri merupakan dasar ajaran susila. Dengan demikian adalah sah menuntut haknya atas kehidupannya sendiri. Siapa yang membela kehidupannya tidak bersalah karena pembunuhan. Juga apabila ia terpaksa menangkis penyerangannya dengan satu pukulan yang mematikan. Berdasarkan pemahaman di atas, Gereja Katolik pada prinsipnya menjunjung tinggi hak negara untuk melaksanakan hukuman mati atas penjahat-penjahat tertentu. Walaupun gereja menjunjung tinggi tradisi ajaran yang mengizinkan hukuman mati untuk tindak kejahatan yang berat, tetapi ada beberapa persyaratan serius yang harus dipenuhi guna melaksanakan otoritas tersebut, yakni apakah cara ini merupakan satu-satunya kemungkinan untuk melindungi masyarakat atau adakah cara-cara tidak berdarah lainnya? Apakah dengan demikian pelaku dijadikan tak lagi dapat mencelakai orang lain? Apakah pelaku memiliki kemungkinan untuk meloloskan diri? Karena itu, Katekismus juga menegaskan, sejauh cara-cara tidak berdarah mencukupi untuk membela kehidupan manusia terhadap penyerang dan untuk melindungi peraturan resmi dan keamanan manusia, maka yang berwenang harus membatasi dirinya pada cara-cara ini. Karena cara-cara itu lebih menjawab syarat-syarat konkret bagi kesejahteraan umum dan lebih sesuai dengan martabat manusia. Mengenai hal ini, makin kuatlah kecenderungan di dalam gereja maupun dalam masyarakat sipil untuk meminta supaya hukuman itu diterapkan secara terbatas atau bahkan dihapus sama sekali. Singkatnya, menjatuhkan hukuman mati ketika itu tidak mutlak perlu karena hukuman mati merupakan sebuah tindakan yang melanggar ajaran Gereja Katolik yang sejak semula selalu dengan tegas mengulangi perintah jangan membunuh. Pandangan gereja yang demikian tentang hukuman mati ini dirasakan sejalan dengan martabat manusia dan juga dengan rencana Allah sendiri. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan tujuan utama hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat jahat, yakni untuk memulihkan kekacauan yang diakibatkan oleh pelanggaran
yang dilakukan seseorang. Atas dasar ini, maka gereja melihat pemerintah wajib memenuhi tujuan mempertahankan kepentingan umum, serta menjamin keamanan rakyatnya sekaligus memberikan dorongan dan bantuan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran untuk bisa mendapatkan rehabilitas. Pandangan ini didasarkan pada ajaran gereja mengenai kekudusan hidup manusia dan martabat manusia, yang menentang tindakan mengakhiri hidup manusia. Namun demikian, hak untuk hidup merupakan dasar dari kewajiban untuk melindungi serta memelihara hidup diri sendiri. Peserta didik yang terkasih, sampai di sini pembahasan materi kita mengenai hukuman mati. Semoga dengan mempelajari tentang materi hukuman mati ini, kita dapat semakin mengerti dan memahami akan hal-hal penting di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, marilah kita menjauhi segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat merugikan sesama kita maupun dapat menjauhkan kita dari Allah. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.